Rebecca Lucille Schaeffer dilahirkan pada tanggal 6 November tahun 1967 di Eugene, Oregon, dari dua insan yang bernama Dana dan Benson Schaeffer, di mana sang ibu Dana Schaeffer merupakan seorang penulis dan guru, sedangkan sang ayah Benson Schaeffer merupakan seorang psikolog. Schaeffer adalah anak tunggal dari pasangan tersebut. Rebecca Lucille Schaeffer adalah seorang aktris dan model Amerika Serikat. Dia memulai karirnya sebagai model remaja sebelum pindah ke dunia akting. Pada tahun 1986, ia mendapatkan peran yang akan menaikkan namanya sebagai Patricia Patty Russell dalam komedi CBS My Sister Sam. Oke, kita kembali lagi ke Schaeffer muda. Ketika keluarganya pindah ke daerah Portland, Schaeffer masuk ke dalam SMA yang bernama Lincoln High School yang sangat bergengsi di daerah tersebut. Dia unggul secara sosial dan akademis. Pada usia 14 tahun, Schaeffer disuruh oleh orang tuanya untuk masuk ke agensi bakat yang bernama Trutman Profiles Inc. dan juga direkomendasikan oleh penata rambutnya, Rick Putro. Tidak lama sebelum dia tampil dalam pakaian model katalog department store untuk musim yang bernama Back to School, Schaeffer melakukan pemodelan dan bertekad untuk maju. Ambisi yang dulu ia miliki untuk menjadi seorang rabi sekarang mulai menghilang atau pudar, karena pada bulan Agustus tahun 1984, pada usia ke-16 tahun, Schaeffer menyelesaikan magangnya di kota New York. Kota itu cocok untuknya alih-alih kembali ke Portland untuk menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Schaeffer memutuskan untuk kembali ke New York. Dia akan masuk ke sekolah anak-anak profesional dan sambil mencari pekerjaan di dunia model dan akting. Tidak lama setelah pindah, Schaeffer mendapatkan peran sebagai Annie Barnes dalam sinetron One Life to Live. Schaeffer kesulitan menemukan pekerjaan pemodelan karena tingginya kurang dari tinggi rata-rata model busana pada umumnya. Jadi dia pergi ke Jepang, berharap lebih beruntung di sana, tetapi sayang masih gagal juga. Schaeffer kembali ke New York dan mengalihkan perhatiannya ke dunia akting. Pekerjaan akting sangat stabil bagi Schaeffer, dan tidak lama sebelum pemain berusia 18 tahun itu mendapatkan bagian terbesarnya, yaitu peran utama dalam sitkom CBS My Sister Sam. Dalam pertunjukan itu, Schaeffer berperan sebagai gadis menawan yang bernama Patty Russell yang berusia 16 tahun dan tinggal bersama kakak perempuannya yang bernama Sam Russell yang diperankan oleh Pam Dauber yang berusia 29 tahun. Sang kakak merupakan seorang fotografer yang sukses di San Francisco, ceritanya. Schaeffer tidak senang pindah ke LA, mengingat betapa dia menikmati tinggal di New York. Namun dia cocok dengan set My Sister Sam, di mana sesama anggota pemerannya menjadi keluarga bersama. Pada tahun 1987, Schaeffer mulai berkencan dengan pria mahasiswa asal UCLA bernama Brad Sieberling yang saat itu berusia 23 tahun, seorang mahasiswa pasca sarjana yang belajar membuat film di UCLA. Schaeffer mulai merasakan gaya hidup sebagai selebritis. Musim pertama My Sister Sam yang semula ditayangkan pada Oktober 1986 merupakan hit sejak awal tahun. Schaeffer didolakan oleh para pembaca majalah Seventeen dan ditampilkan pada sampul edisi Maret tahun 1987. Dia juga mulai menerima surat penggemar. Schaeffer memberitahu Judy Crown, penata rambutnya di lokasi syuting My Sister Sam. Tetapi hal ini memicu lonceng alarm di benak Crown. Dia mengatakan pada Schaeffer untuk tidak menanggapi surat atau hadiah yang diterima dari penggemarnya, karena orang-orang bisa saja menjadi gila. Crown mengatakan kepada Television Academy Foundation dalam sebuah wawancaranya bahwa Schaeffer adalah gadis yang sangat cantik dan manis, tetapi sayang sedikit naif. My Sister Sam dibatalkan setelah 2 musim. Episode terakhir ditayangkan pada tanggal 12 April 1988. Namun kemudian pada tahun itu Schaeffer mendapatkan peran dalam film Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Film ini berbeda dari apapun yang pernah dilakukan oleh Schaeffer sebelumnya dan membawanya ke tingkat bintang yang lebih baru.
Robert John Bardo jatuh cinta pada Schaeffer saat pertama kali melihatnya di My Sister Sam, tapi ini bukan pertama kalinya Bardo jatuh cinta dengan wajah yang ada di TV. Sebelumnya ia juga terpikat oleh seorang aktivis yang kerap muncul di televisi. Bardo kemudian mulai menulis surat kepada Schaeffer. Dia menjadi yakin bahwa dia terhubung dengan idolanya dengan setiap surat yang dia kirim. Tapi tetap saja dia tidak tahu apa-apa tentang Schaeffer di luar acara televisinya. Ketika Schaeffer menanggapi salah satu surat Bardo dengan menulis, "Anda adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya dapatkan," Bardo yakin bahwa artis itu membalas perasaannya. Saat menerima surat dari Schaeffer pada musim panas tahun 1987, Bardo langsung terbang dari Burbank menuju Warner Brothers Studio yang berada di Los Angeles. Sambil memegang sebaket bunga dan sebuah boneka teddy bear raksasa. Tetapi dia dihalangi oleh kepala keamanan di Warner Bros Studio yang bernama Jack Eger. Ingat sekali Jack Eger bahwa Bardo memohon padanya untuk diizinkan masuk dan berkata, "Aku harus melihatnya, saya sangat mencintainya. Seandainya aku bisa melihatnya sebentar saja." Eger yang merasa sedih pada Bardo dan kesian pun menawarkan Bardo untuk kembali ke hotel tempat dia menginap. Keduanya berbicara selama perjalanan dan Eger mengatakan kepada Bardo bahwa akan lebih baik baginya untuk kembali ke Tucson. Bardo mengatakan akan melakukannya, tapi Bardo kembali sebulan kemudian dengan membawa pisau. Dia juga memasuki studio saat ini. Sebuah obsesi mematikan seorang fans kepada pemain film Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Saat Bardo melihatnya, rasa kasih sayang ia rasakan pada Schaeffer berubah menjadi kebencian dan jijik. Kenapa? Karena sikap Bardo berubah terhadap Schaeffer karena sebuah adegan yang menampilkan Schaeffer bersama pemain pria lainnya di ranjang. Bardo pergi ke Anthony Agency, sebuah firma investigasi swasta yang berada di Tucson. Dengan foto Schaeffer, dia mengatakan kepada penyelidik swasta bahwa Schaeffer adalah teman namanya dan bahwa mereka telah kenal lama di masa lalu. Tetapi dia membutuhkan alapannya saat ini sehingga dia bisa mengiriminya hadiah. Setelah mendapatkan akses ke rumah Schaeffer, terbukti sangat mudah ya, karena waktu itu Bardo hanya membayar $300 untuk menyewa detektif swasta untuk mencari tahu informasi mengenai rumah, alamat, nomor telepon. Hanya itu sangat mudah emang saat itu. Bardo juga mencoba membeli senjata, tetapi pemilik toko itu menolak untuk menjualnya. Ketika dia mengetahui tentang sejarah penyakit mental Bardo kemudian meminta saudaranya yang bernama Edward untuk membelikannya satu untuknya, dan Edward setuju selama saudaranya hanya berjanji untuk menggunakannya ketika mereka bersama-sama untuk latihan menembak. Sesaat sebelum Bardo naik bis menuju Los Angeles, ia menulis surat kepada kakak perempuannya di Knoxville, Tennessee. Dalam surat itu ia menulis, "Saya memiliki obsesi dengan hal yang tidak mungkin tercapai. Makanya dengan itu saya harus menghinakan apa yang tidak bisa saya dapatkan." Namun dia tidak secara spesifik menyebut Schaeffer dalam surat tersebut. Model dan aktris berusia 21 tahun Rebecca Schaeffer sedang dalam perjalanan untuk menjadi bintang Hollywood. Karena pada tahun 1989 ia sudah muncul di beberapa film dan acara TV. Namun pada hari ini sangat berbeda karena beliau ditetapkan untuk mengikuti audisi untuk sebuah bagian dalam film The Godfather ketiga. Hidupnya sangat buruk oleh seorang penggemar naas sekali. Rebecca Schaeffer pagi itu sedang mondar-mandir di apartemennya yang berada di West Hollywood. Pada pagi terakhirnya 18 Juli 1989, dia menunggu naskah yang sedang dikirimkan untuk film The Godfather 3 yang akan dia baca di hadapan sutradara pemenang penghargaan Academy, Francis Ford Coppola. Schaeffer mengikuti audisi untuk peran Mary Corleone, putri Michael Corleone. Peran yang pasti akan mengubah karirnya di dunia hiburan. Ketika bel pintu berbunyi, Schaeffer bergegas turun, tapi dia tidak disambut oleh kurir yang diharapkan, melainkan lelaki di ambang pintu rumahnya yang membawa tas berisi salinan buku The Catcher in the Rye, foto Schaeffer dan foto Schaeffer yang sudah ditandatangani oleh Schaeffer sendiri, dan kartu yang diterimanya daripadanya sebagai tanggapan atas surat yang telah ditulisnya. Kartu Schaeffer yang berbunyi, "Anda adalah salah satu yang terbaik yang pernah kumiliki," yang dibawa oleh Bardo.
Sheffer tersenyum manis dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus bersiap-siap karena ada hal yang harus dilakukan, dan berkata kepada pria itu, "Tolong jaga dirimu ya," dan sambil menjabat tangan Bardo. Dan setelah itu Sheffer menutup pintu. Pria itu, Robert John Bardo, telah melakukan perjalanan di sejauh 500 mil dari Tucson, Arizona ke Hollywood Barat untuk melihat Sheffer. Setelah interaksi singkat di ambang pintu, Bardo berjalan ke restoran di dekat apartemen Sheffer dan sarapan. Dia menyadari bahwa dia lupa tentang CD dan surat yang dibawa untuk Sheffer. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Dan kali ini Sheffer tidak sabar dan dia sangat tampak kesal. Dan menurut Bardo, Sheffer berkata, "Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu." Bardo menjawab, "Saya lupa memberi Anda sesuatu." Dia melanjutkan dengan mengeluarkan pistol Magnum jenis 357 dan menembakkannya ke dada Sheffer. Sheffer pun berteriak dan jatuh ke lantai sambil mengucapkan why atau mengapa kepada Bardo. Bardo berbalik dan berlari, meninggalkan Sheffer berdarah di depan pintu rumahnya. Ketika mendengar suara tembakan dan berteriak, seorang tetangga memanggil ambulans, tapi sudah terlambat. Sheffer meninggal tak lama setelah tiba di rumah sakit. Pada 29 Oktober tahun 1991, Bardo dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bardo saat ini di penjara negara bagian Avenal di California. Di penjara ia menghabiskan banyak waktunya menggambar selebriti.